Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmiyati sebagai observer dan Pak Ya, Iwan Fitriadi selaku coach dan Ibu Ida Nursanti sebagai coaching. Baik, sebelum kita mulai coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi seorang coach dalam pembicaraannya nanti. Pertama, saya perlu menyampaikan rubrik penilaian bahwa yang akan saya pantau di sini adalah coaching dengan menggunakan alur Tirta. Jadi, saya akan fokus pada penerapan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching nantinya yang akan diperankan oleh Bapak Iwan Fitriadi dan Ibu Ida Nursanti. Yang kedua, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Iwan. Kalau boleh tahu, Pak Iwan, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Bu ya adalah kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik. Dari ketiga kompetensi tadi, mana ini Pak yang lebih spesifik sekali yang akan saya observasi, yang ingin diobservasi maksudnya Pak? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ingin diobservasi itu Bu tentang mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Iya. Baik Pak. Kira-kira indikator ketercapaian tujuan seperti apa ini Pak Iwan yang Bapak inginkan? Harapan saya dengan kompetensi coach yang ingin saya kembangkan ini, saya dapat menggali potensi yang ada pada coach agar coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, kemudian mendukung coach dalam mengungkapkan diri dan menuntun coach itu sendiri untuk membuat komitmen dalam mengatasi masalah Bu. Ya, baik Pak. Ini sudah saya catat bahwa Pak Iwan ingin mengembangkan ketiga kompetensi coach agar nantinya coach dapat menemukan ide baru sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Begitu Pak Iwan ya? Ya Bu, benar sekali. Selanjutnya saya persilakan Pak Iwan Fitriadi selaku coach dan Ibu Ida Nursanti sebagai coach untuk melakukan proses coachingnya. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Asmi. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Wah, boleh Saya mau sekali Bu sharing Ida. sedikit tentang kendala. Apa yang ingin Ibu Ida sampaikan? Iya, saya mau sharing begini Pak. Akhir-akhir ini saya mendapat banyak keluhan dari siswa-siswa saya. Keluhan-keluhan seperti apa ya Bu? Boleh diceritakan ke saya? Siswa saya mengeluh Pak dengan kelakuan Pak Imran, guru BP, guru BK-nya Pak, seperti itu. Jadi sekarang Ibu Ida ingin membicarakan tentang suatu masalah yang mengganggu pikiran Bu Ida di sekolah, ya di sekolahnya Ibu Ida, tentang Pak Imran tadi ya, guru BP Bu. Iya Pak, iya Pak. Zaman sekarang kan kita nggak boleh memberikan hukuman kepada anak-anak karena kita dibatasi dengan aturan-aturan kan Pak. Benar sekali itu Bu Ida. Jadi apa yang ingin Ibu Ida dapatkan dari perbincangan kita ini?
Harapan saya ingin mendapat solusi terbaik dari masalah ini, Pak. Karena keluhan anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung dihukum, Pak, atau diberi sanksi yang berat sama Pak Imran selaku guru BP-nya. Artinya Pak Imran tidak menanyakan terlebih dahulu Bu Ida tentang kronologis kesalahan siswa. Ya begitu ya Bu Ida ya. Iya, Pak. Nah, itu tadi, Pak, menurut pengakuan siswa, siswa yang kedapatan melakukan kesalahan langsung dipukul, Pak, atau diberi hukuman fisik yang sangat berat sama Pak Imran, seperti itu, Pak. Kesalahan yang seperti apa yang sering dilakukan oleh siswa-siswa di sekolahnya Bu Ida? Biasalah, Pak, namanya juga siswa, paling mereka suka tidak merapikan baju, tidak mentaati peraturan sekolah, atau menjahili temannya, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Berdasarkan ceritanya ya Bu Ida, saya dapat Iya, mengambil kesimpulannya bahwa Pak Imran itu selaku guru BP selalu menghukum ya iya, Bu ya siswa yang bermasalah iya. dan memberi hukuman Hmm. fisik yang berat begitu kan Bu? Ya, ya seperti itu, Pak. Nah, sekarang menurut Bu Ida nih ya, penanganan yang seperti apa yang harus dilakukan oleh Pak Imran itu untuk menangani siswa yang bermasalah? Menurut saya begini nih, Pak, ya, sebaiknya Pak Imran menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah, bukannya langsung memberikan hukuman, Pak. Wah, ide bagus itu Bu Ida. Sesuai dengan sekarang kan kita lagi pendidikan guru penggerak kan Bu Ida, penerapan segitiga restitusi Ya, itu kan. Oke. Saya ya, suka betul dengan sekali. ide Ibu Ida. Andai saja ya Bu Ida semua guru menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani siswa yang bermasalah, pasti ya tidak akan ada lagi masalah di sekolah kita. Iya, benar sekali, Pak. Kemudian eh, guru BP yang baik ya, guru BP yang baik itu menurut Ibu Ida yang bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dengan siswa ya Bu. Ya, Kemudian kalau guru BP ini dinilai Bu, dikatakan bisa membina siswa yang baik ya, membina siswa yang baik, idealnya itu misalkan 10 ya Bu ya, idealnya 10. Dari ya. skala 1 sampai 10, artinya Pak Imran itu sekarang berada di posisi berapa? Kalau dinilai dari 1 sampai 10. Iya, menurut saya sepertinya masih di angka 5, Pak. Di angka 5 ya Bu ya. Seperti apa Iya. angka 5 yang Ibu maksud itu, bisa dijelaskan Bu? Iya, begini Pak, di angka 5 karena saat ini beliau belum bisa mengakomodir tugas dan wewenang guru BP atau guru BK dengan baik. Belum bisa membedakan sanksi dan hukuman, Pak. Oke, baik. Ibu Ida ingin meningkatkannya menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan? Setidaknya bisa ditingkatkan ke angka 8 deh, Pak. Seperti itu. Angka 8-nya seperti apa Bu Ida? Guru yang sudah paham serta menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalannya yang ada. Oke, baik Bu Ida. Eh, Perlu nggak ada suatu hal ya yang bisa Ibu Ida lakukan? Ada satu hal yang bisa Ibu Ida lakukan atau yang bisa membantu mewujudkan ide-ide Ibu Ida itu sendiri agar guru di sekolahnya itu mencapai nilai ideal tadi, guru BP itu mencapai nilai ideal tadi Bu Ida?
Mungkin ketika ada rapat, dewan guru, Pak, di situ saya akan meminta waktu atau saya meminta izin untuk menjelaskan tentang segitiga restitusi yang merupakan cara yang baik dalam menangani siswa yang bermasalah. Tapi kendalanya ketika ada rekan guru yang tidak mengikuti rapat, pasti tidak akan tahu seperti apa itu segitiga restitusi itu, Pak. Oke. Wah, bagus sekali rencananya Ibu Ida. Saya juga ikut tertarik dengan materi rapatnya. Nah, tentang langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani siswa. Nah, kira-kira ada cara lain nggak yang Ibu Ida harus terapkan itu? Seandainya ini Bu Ida ada yang tidak hadir dalam Iya, rapat iya. itu. Mungkin ide berikutnya, saya akan memberikan pemahaman secara individu tentang segitiga restitusi ini, dan juga saya akan menjadi contoh teladan bagi Bapak Ibu guru yang lain dalam menerapkan proses, segitiga restitusi ini, Pak. Artinya gini, berarti sudah ada solusi ya Bu Ida ya yang Ibu Ida dapatkan dari permasalahan ini, yakni dengan memberikan materi segitiga restitusi ketika ada rapat kan, dan menjadi contoh Ya. penerapan segitiga restitusi itu sendiri bagi rekan guru serta mendekati rekan yang lain secara individu ya Bu ya, guna memberikan pemahaman terkait dengan segitiga restitusi ini. Betul, Pak, rencana saya seperti itu. Nah, menurut Ibu Ida ini, bagaimana untuk mewujudkan proses ini bisa berjalan seperti yang Ibu Ida harapkan? Dan apa saja yang dibutuhkan oleh Ibu Ida itu? Mungkin saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk mengadakan rapat dengan rekan-rekan sejawat termasuk juga guru BK, Pak Imran tadi. Bu Ida, Iya, Pak. adakah seorang yang bisa membantu untuk melakukan proses ini berjalan dengan baik? Iya, nanti saya akan berdiskusi dengan Wakasek Kesiswaan, agar, agar bentuk pelanggaran dan konsekuensinya dituangkan dalam buku tata tertib sekolah, Pak. Kira-kira ini butuh waktu berapa lama Bu Ida untuk mewujudkan ide-idenya Ibu Ida itu agar segera terrealisasi? Mungkin besok saya akan mencoba menemui kepala sekolah untuk meminta izin agar diadakan rapat pada hari Sabtu nanti, Pak. Ide yang bagus Bu Ida. Lebih cepat lebih baik kan? Juga agar cara Iya, Pak. penanganan siswa juga yang bermasalah juga dapat dilakukan secara baik juga. Iya, Pak. Saya menginginkan sekali hal ini cepat terselesaikan, Pak. Baiklah kalau begitu Bu Ida. Nah, terus komitmen apa yang Ibu lakukan setelah ini? Saya akan mengingatkan siswa saya agar tidak lagi melanggar peraturan sekolah. Selain itu, saya juga akan mencoba menerapkan langkah segitiga restitusi bagi siswa di kelas saya agar menjadi contoh bagi rekan sejawat yang lain. Jika kasusnya tidak dapat saya selesaikan atau saya atasi, baru saya akan serahkan ke guru BP atau guru BK ini, Pak. Wah, bagus sekali komitmennya Ibu Ida. Saya suka akan hal itu. Nah, saya tunggu ya kabar baiknya Bu Ida terkait dengan permasalahan tadi. Baik, Pak. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan cerita saya nih, Pak. Iya Bu Ida, sama-sama. Assalamualaikum, Pak Iwan. Waalaikumsalam Bu Ida, tetap semangat Bu Ida. Semangat. Terima kasih, Pak. Oke, saya tunggu kabar baiknya Bu Ida ya. Oke. Wah, luar biasa sekali ya proses coaching yang dilakukan oleh Pak Iwan dan Ibu Ida ini. Sampai saya terbawa perasaan loh terkait kasusnya Pak Iwan ini. Terkait kasusnya Ibu Ida maksud saya nih. Jadi sekarang setelah Pak Iwan melakukan coaching,
Jadi kira-kira Pak Iwan apa ini Pak yang Bapak rasakan? Dan apakah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di awal tadi, apakah sudah tercapai atau tidak Pak? Oke, baik Bu. Ya Bu, saya lega, rileks, plong jadinya Bu. Dalam artian itu sudah dapat membantu Ibu Ida menyelesaikan masalahnya, kemudian dapat membantu Ibu Ida menemukan ide-ide baru dan menambah kompetensi dari baik itu dari diri saya maupun dari diri Ibu Ida itu sendiri Bu. Ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kira-kira penilaiannya menurut Bapak sendiri terhadap kompetensi tadi itu seperti apa gitu? Menurut saya sih harus lebih kreatif lagi Bu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Mohon maaf Pak Iwan, kira-kira apa yang membuat Bapak menilainya demikian gitu? Mungkin karena dengan mengemukakan pertanyaan berbobot yang lebih kreatif akan mampu mendorong dan memotivasi Kuci atau misalkan tadi Ibu Ida dalam mengatasi permasalahan serta dapat dengan leluasa menemukan solusi dari permasalahan itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan pengamatan saya ini Pak. Oh boleh Bu, silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Iwan dengan Ibu Ida ini. Tadi saya sudah ada catatan-catatan sedikit ini Pak ya. Oke Bu. Baik, berdasarkan pengamatan saya tadi, proses coaching yang dilakukan oleh Pak Iwan dan Bu Ida ini sudah menggunakan alur Tirta. Kemudian Pak Iwan juga sudah berusaha, saya lihat, menghadirkan diri secara utuh kepada Koci dan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Ida selaku Koci. Jadi Pak Iwan juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang luar biasa sekali menggali informasi dan potensi diri dari Koci, sehingga dapat menuntun Koci untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dari Ibu Ida tadi. Namun demikian Pak ya, saya lihat ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, terutama dengan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya ya Bu, seperti yang penilaiannya Bapak pada sebelumnya tadi. Memang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang lebih kreatif lagi, yang mampu memotivasi Koci gitu ya Pak ya, sehingga Koci ini mampu dengan memiliki gambaran untuk penyelesaian masalahnya sendiri. Berdasarkan pengalaman coaching hari ini, kompetensi apa lagi nih Pak Iwan yang akan Bapak kembangkan selanjutnya? Seperti yang Ibu paparkan tadi, ya sudah jelas pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, lebih kreatif. Kemudian saya ingin juga mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu, karena saya ingin siapapun itu Kuci ya bisa merasakan kalau pada saat yang sama di situ saya ada untuk menemani Koci itu sendiri dalam menyelesaikan masalah, segala keluhan atau apa yang dirasakan. Tetapi bukan kita yang menyelesaikan, tapi dia sendiri sebenarnya yang menyelesaikan Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Iwan ya. Baik Pak Iwan, kini kita sudah mau berada di akhir ini. Tapi sebelum saya tutup ini Pak, apa yang dapat Bapak dapatkan dari proses ini? Alhamdulillah Bu, saya bisa menjadi pendengar aktif. Kemudian saya berusaha hadir secara penuh. Kemudian juga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mampu memotivasi Koci itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya Bu.
Wah, luar biasa sekali. Baik Pak Iwan, Ibu Ida, kolaborasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Asmi. Terima kasih sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Ayo Bu Sama-sama Bu. Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.